namanya ini. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Martin. Sehat Kak Johan. Ya. Oh, Pak Abu Bakar. Izin bertanya teman-teman, hari ini kita di satu room ya? Iya, satu Ya. room. Di menu tidak masuk ke backup room. Oh, Pak Abu Bakar Wahyu. Enak dong, hari ini rame kita ya. Kenapa? Mau traktir? Ayo Mbak Endang, saya traktir. Na traktir alla på CV. Warung Gori tugas sudah selesai tugas Pak Wahyu. Aman. Udah. Bantu jago like video rek. Bismillah, Tentaranya. testing. Lainnya testing, test sound. Oh iya, ya, siap. Aman. Berarti suaranya mantul. Ganti background. Tip. So. Tirva. Harun. Siap. Kalau testing itu buat masak-masak di gunung itu ya? Setelah lah. Nesting, Pak. Oh, nesting. Listing. Respect. Biar kayak MC kondang. Test sound gitu. Oke, siap. Tes sound, siap. Cek. Endang kok bahagia sekali hari ini. Masuk suaranya Pak Bima. Ya, makasih Bu Kiki. Ya, Cek 1 2. Tes mic. masuk suaranya. Siapa tadi? Nggak ada mic-nya. Halo Hadi. Cek 1 2 3. Dicoba. Ya, Bima. Masuk Mbak Ki. Tes 1 2 3. Selamat siang. Sekali suara Mbak Kiki. Siang. Siang Bapak. Siang Bapak. Tes 1 2 3. Surat siap. Mbak Ki, kedengaran nggak suara saya? Siap, kedengaran. Siap. Siang Pak. Tes. Jangan lihat di kelompoknya. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Korem 162 Wirabakti. Siap, Komandan. Bapak. Recording in progress. Ya, pakai kacamatanya dulu. Pakai kacamatanya dulu. Mana Bu Guru belum datang? Assalamualaikum Pak Islam Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak kabar Pak Ketua Kelompok Pak Tauhid? Kabar baik Pak Ketua Kelas. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Siang Pak. Assalamualaikum, izin PIC Pak Farhan atau Eko ini masih main room ya, belum main kelas masing-masing. Main room ini. Ya main room nih, main kelasnya mana breakout? Ya mohon maaf Mbak Ana, sekarang saya buka. Oke sip, supaya ini udah narasumbernya sudah ada nih ready supaya adik-adik. Sudah saya Oke masukkan. sip. Adik-adik silakan masuk ke kelas angkatan masing-masing ya, main kelas. Silakan angkatan 26 ya, ke supaya kami kelas, bisa arahkan narasumbernya masing-masing. Angkatan 26 ke main kelas. Pak Ketua Fahman, Fahmi Alimuddin. Bapak paling tua Pak Yus gimana kabarnya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Bu. Hari ini sehat? Sehat, Bu. Sudah makan siang semua, sudah sholat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini materinya dari TNI ya? Iya, Bu. Hanya 2 JP sampai setengah 4. Ini belum lengkap juga pesertanya. Sambil kita menunggu ya. Semoga hari ini tidak membuat ngantuk ya. Semangat ya, Bu. Amin, Bu. Ya. Siapa Pak Zuhud? Ada Pak Zuhud ya? Belum masuk. Pengamat Dompu udah masuk ini di kelas? Di main kelas belum masuk ya? Sepertinya belum. Belum kayaknya. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa diselesaikan ya. Sudah bisa, Bu. Untuk penilaian narasumber, kalian sudah mengisi ya evaluasi narasumber? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Ingat juga ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya. Oh iya, Bu. Baik, Ibu. Siap, Bu. Ini yang sudah hadir baru 32 orang. Siapa saja ini bisa saya bisa panggil satu persatu mumpung ini narasumbernya belum masuk. Taruh. Sebentar. Ulil Azhar ada? Hadir? Hadir, Bu. Atika Pratiwi? Hadir, Bu. Hadir. Meliza Akbar? Hadir, Bu. Ya. Nur Fadilah? Hadir, Bu.
Irzunan. Hadir, Bu. Ya. Selanjutnya Ida Ayu Sinta. Hadir, Bu. Selanjutnya Ahdini Aida. Hadir, Bu. Putri Fatima. Nur Marini. Bu, hadir. Sandi Satriawan. Faria Masruri. Ada Faria ya, belum ya? Abdul Mukim. Hadir, Bu. Ika Cahyani. Hadir. Hadir, Bu. Mutia Latifa. Mutia belum ya? Nila Sri Murni. Hadir, Bu. Oke. Dwi Septia Saputri. Dwi belum ya? Izin, Bu, masih loading Dwi-nya. Oke, ya ya. Yudian. Yudian Bu. hadir? Hadir, Bu. Oke. Ihwanul Muslimin. Hadir, Bu. Suratun Hasanah. Hadir, Bu. Febianti. Hadir, Bu. Astri Wahyuningsih. Hadir, Bu. Nurul Tri Atmayanti. Belum ya? Yus Muhardin. Hadir, Bu. Nur Laila. Hadir, Bu. Wahyuni Esaka. Bu. Rizky Amelia. Rizka Amelia. Belum ya? Miftahul Nur Julaini. Belum juga. Samsi Dariyati. Belum juga. Lu Putuli ada ya? Ada. Lu Putulisa Apriani. Hadir, Bu. Kurnia Herminawati. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Dewi Rosmalia Sabatini. Hadir, Bu. Nita Helena Putri. Hadir, Bu. Arya Dania Sasmijan. Hadir, Bu. Fahmi Alamudi. Hadir, Bu. Perawati. Belum. Suryati. Siap, hadir, Bu. Perawati hadir, Bu. Ini. Ya. Nurul Andini terakhir. Hadir, Bu. Oke, semua ya. Sudah hadir, ada beberapa sih yang belum. Tapi sambil kita menunggu mungkin sedang loading ya. Oke, Mutia ya. Mutia sudah memberitahu. Rizka Amelia udah hadir dari tadi. Oke ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Tetap semangat nih sambil kita menunggu narasumber sama pengamat dari Dompu nih. Pengamat Dompu sudah hadir kah? Belum. Sambil kita menunggu ya. Saya coba cek dulu. Ini sudah lewat 6 menit. Saya cek dulu ya untuk narasumber yang ini yang angkatan 16. Permisi, Bu, mohon izin. Ya. Saya sebagai ketua kelompoknya, Bu, mau menyiapkan dulu. Oh ya, silahkan. Ya, mohon izin, Bu, sebentar ya, sebelum masuk narasumbernya. Jangan lupa berdoa juga. Siap, Bu. Baik, teman-teman, mohon perhatiannya. Siap, gerak. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Siapa kita? Laskar CPNS. Siapa kita? Angkatan 26 Dompu. Hai. Halo. Hai. Tepuklah, Sir. Profesional, integritas, kerjasama. Oke. Baik, terima kasih teman-teman, luar biasa kompaknya. Angkatan 26 luar biasa nih. Harus tetap semangat ya, biar jangan sampai ngantuk. Ya, siap Bu. Iya. Izin berdoa Pak Ketua. Iya. Mungkin berdoa, nunggu narasumber dulu mungkin Bu ya.
Ya, tunggu narasumber sebentar ya. Sampaikan ke narasumber bahwa kalian juga nanti mau berdoa gitu ya. Sebelum narasumber mulai pelajaran. Sampaikan. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya ini pengamat atas nama Kurniawan ini, Bu. Oh, siap. Pak Kurniawan, silahkan Pak Kurniawan. Tadi saya baca di grup untuk yang angkatan 26 hari ini pemandu utamanya dari Dompu. Silahkan Pak. Oh ya, anu aja cuma saya kan baru bisa masuk karena sakit kan. Oh ya Pak. Jadi pingin tahu aja selama beberapa hari terakhir ini pas pertemuan misalnya penerimaan materi itu apa ndak ada salam pembukaan atau gimana laporan pembukaan dari laporan dia Pak, laporan kelompok itu atau gimana selama ini yang terjadi Bu? Memang saya kan enggak waktu pertama itu masuknya itu kan hanya sehari di main kelas, berikutnya di kelompok tergantung kelompoknya memang saya perhatikan. Tapi kalau yang seharusnya memang setiap pemulai materi itu harus dilakukan dengan salam, berdoa dan aturan-aturan yang sudah ditentukan seperti itulah. Seperti tadi, yel-yel kan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yudian ya. Ya, siap Bu. Seperti itu. Mungkin kita sepakati bersama untuk sekalipun tidak di main class, di breakout room, masing-masing ketua kelompok memimpin setiap mulai pemberian materi itu dengan seperti tadi salam, doa, dan mungkin sedikit yel-yel sehingga mungkin agak sedikit bersemangat pesertanya Pak. Mungkin demikian. Ya, iya begitu aja Bu, disepakati aja. Ya, disepakati saja. Oke. Iya. Mungkin seperti Pak Kurniawan. Salam kenal Pak Kurniawan. Ya, kita mulai saja pertemuan pada hari ini. Kalaupun kemarin itu tidak dilaksanakan, ya kita mulai aja hari ini. Ya. Polanya seperti itu. Siap. Bapak, sambil kita menunggu narasumbernya, Pak, ini belum hadir sepertinya untuk yang angkatan 20. Iya. Pak Kurniawan. Iya ya Bu. Ya, narasumbernya belum masuk ini Pak. Ya, jadi ditunggu aja Bu ya, atau gimana? Kita tunggu Pak, kita tunggu. Ini memang sudah lewat 10 menit Pak. Memang untuk hari ini kan materinya hanya 2 JP. Ini terlambat. Memang kalau TNI memang sedikit banyak kegiatan mereka Pak. Jadinya mungkin agak sedikit terlambat. Jadi yang mengisi untuk pembinaan sikap dan perilaku ini Serka Saipudin, Pak. Nggih. Serka Saipudin, Bu ya. Nggih. Sambil kita menunggu Pak, mungkin sebentar saya hubungi Mbak Ana Pak, atau saya minta nomornya Pak Serka. Itu bisa dihubungi. Pak Kurniawan, sepertinya untuk angkatan 26 ini ada Pak Zuhud sama Pak siapa satunya lagi? Iya, iya. Siapa satunya lagi ya? Pak Halid sama Pak Zuhud, Pak. Iya, iya, Pak Zuhud. Halo, Assalamualaikum Mbak. Ini untuk narasumber yang angkatan 26 sepertinya belum, gimana ya? Untuk Bu Ella, untuk sekarang ini enggak masuk per kelompok itu ya? Enggak Pak, hari ini tidak per kelompok dia Pak. Ya? Dia langsung ke main class, tidak ada masuk ke breakout room. Hanya di main class saja Pak. Seluruh angkatan di dalam satu ruang, di dalam satu room, tidak ke room-room kelompok. Seperti itu, Pak.
Kira-kira yang bisa menghubungi Sudah Pak, sudah. narasumbernya Sudah dihubungi siapa? Pak, sedang dihubungi. Oh gitu. Namun sebelumnya kita akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Nama Muhammad Burkan SPD, NIP NRP 19699 RT, tempat tanggal lahir 6 15 Desember 1983, pangkat golongan Kapten Laut KM golongan 3D, jabatan Pas Kurniawan, mohon izin. Mungkin saya mau menyampaikan seperti biasanya, kalau penilaian untuk peserta itu sebelumnya karena masuk ke masing-masing room, ke breakout room, memang itu per kelompok penilaiannya. Tapi untuk saat ini berarti penilaiannya secara keseluruhan, Pak ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Enggak kedengaran ya, mungkin ntar dulu. penyampaian materi yang akan disampaikan. Audionya Pak mungkin bermasalah. Audionya yang kurang ini. Volumenya maksudnya. Ya, Apa tuh makanan? kira ini ya. Izin bertanya adik-adik, selama pembelajaran dari beberapa hari ini ada kendala enggak yang sangat yang sangat berarti gitu untuk pembelajarannya? Adik-adik? Tidak ada ya? Sejauh ini masih aman-aman ya? Aman. Iya, Bu. Izin Bu, kendalanya cuma di pengisian absen karena jaringan. Oh iya, memang selalu memang terkendala jaringan, gangguan jaringan selalu sih. Pagi orang dompu. Untuk diketahui oleh teman-teman ada satu pagi di dompu. Ini belum masuk. Sudah lewat 15 menit. Orang dompu aja tuh. Dia dompu itu. Anunya identitas. Orang di Lasan, tengah Lasan, KWA.
Halo, Assalamualaikum. Pak, Bapak jadi narasumber untuk angkatan 26, Pak. Oke, hari ini kan, Pak? Ini sudah. Bapak belum join, Pak? Udah join. Oke. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Bagaimana, Pak? Oke. Oke. Oh, mungkin tergantung bagaimana caranya di sana, Pak, teknisnya saja mungkin, tapi tetap masuk ke dalam main kelas mungkin, Pak, di angkatan 26. Mohon izin, Pak. Ya. Pakai HP? Oh gitu. Terus bagaimana caranya? Pak, ini sudah mau lewat 20 menit ini, Pak. Ya mohon. Oh, ini Pak, ini kan waktunya dari jam 2 sampai jam setengah 4. Jadi ini Pak Alpian dia masuk ke angkatan berapa, Pak? Di angkatan berapa? Dia ngajarnya di angkatan berapa? Oh, ini angkatan 26, Pak, sedang menunggu Bapak juga. Mohon anunya, Pak. Nggih, ditunggu, Pak, nggih, ditunggu ini peserta sedang menunggu. Terima kasih, Pak. Tunggu sebentar ya, Adik-adik ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Izin, kita menunggu nih ya, mohon izin. Kebetulan saya kan di kelompok 1 dan 2. Ini kayaknya sepertinya ada pengamat kelompok 4 nggih. Pak siapa, Pak? Izin. Pengamat kelompok 4. Pengamat dompu ya? Pak Halid ya? Pak Halid? Pak Halid? Oh iya. Saya sudah hubungi narasumbernya, Pak. Kita diminta menunggu, Pak. Nggih. Menunggu. Iya, diminta menunggu karena ada sedikit kendala. Gimana informasi terakhir tentang Serka Saifuddin, Bu Bella? Sudah saya telepon, Pak, barusan.
Pak Kurniawan? Ya, ya Bu. Ya, saya sudah telepon Pak Serka dan dapat informasi memang dia sedikit ada kendala Pak, jadinya mohon dimaklumi. Tapi saya sudah minta karena ini memang waktunya tidak banyak, saya sampaikan seperti itu. Sepertinya dia kurang persiapan Pak di sana di Surabakti. Gimana Bu? Ya Pak. Saya coba diulang Pak. Diulang Pak Madmi. Dia meminta itu, meminta bukan dengan dia bilang Pak. Gimana? Enggak. Aduh, saya. Ibu barang masih tidak ada. Apa? Itu dulu. Zona abu-abu. Ya lu angkatan lalu. Jangan gitu kalau Apa banyak ayamnya? Banyak ayamnya. Tahun 2022 orang peserta. Ya, malu alhamdulillah.
angkatan 26. Sementara kita menunggu narasumber nih ya, mungkin ada sedikit yang bercerita pengalamannya nih selama ini kan tidak semua ada berasal dari Dompu kan? Ya enggak yang angkatan 26 nih? Iya Bu, ada yang dari luar daerah. Ada yang dari Dari mana aja nih angkatan 26? 5. Ya maksudnya di luar Pulau Sumbawa, itu ada yang dari mana aja? Saya dari Jogja, Bu. Bisa cerita enggak pengalamannya? Selama sudah berapa lama di Dompu? Saya ikut karena saya ikut istri, Bu. Oh iya. Istri saya memang orang Bima, jadi ikut istri mencoba keberuntungan. Ternyata lulus. Dan ternyata lulus. Rezekinya Alhamdulillah. ternyata di sini. Istri dan rezekinya di sini juga ternyata. Oh syukur. Ini Fahmi ya angkatan kelompok 4 ya. Pak Fahmi ini Ya, Bu, ya, Bu. udah berapa lama di Dompu? Tinggalnya sudah 3 tahun. Tapi lulusnya tahun ini. Ya, ikutnya tahun 2019. Oh gitu. Tapi prajabatannya sekarang ya? Iya Bu, iya Bu. Iya benar-benar. Nah, mau nanya nih pengalamannya selama di Dompu bagaimana? Tapi kalau namanya ikut istri pasti menyenangkan ya, Pak Fahmi ya? Iya, ada keluarga. Iya. Iya. Shock kultur ada sedikit, jadi adaptasi budaya bagaimana. Tapi kalau sejauh ini sih hampir sama kalau orang Dompu maupun orang Bima, khususnya Sanggar, itu orangnya memang kalau di sini bahasanya Kambera itu ramah. Oh iya, sama saja sepertinya ya kita dari orang Timur itu sama saja. Seperti itu. Atau ada yang lain nih bercerita sedikit tentang pengalamannya nih. Ayo jangan sampai ngantuk nih sambil menunggu narasumber nih. Nanti begitu narasumber masuk, lebih ngantuk lagi. Bagaimana pengamat nih? Ayo adik-adik. Ya Bu. Nih yang dari luar Pulau Sumbawa nih, yang masuk ke Pulau Sumbawa mungkin dengan pengalaman barunya. Tumben mungkin masuk ke Dompu mungkin. Siapa yang mau bercerita nih? Waduh, tidak ada yang mau bercerita nih. Ini penilaian juga loh beneran, serius. Saya ikut 4 kali CPNS baru lulus sekarang, Bu. Wah, alhamdulillah. Dari Dan tapi ini bisa cerita ya. Saya mungkin bercerita sedikit ya. Kalau kalian sekarang ini CPN untuk perajabnya memang sedikit sangat sederhana. Kalau saya itu CPNS tahun 95. Saya itu waktu itu nama sama Latsar dan Prajabatan, tapi kita pelaksanaannya 2 bulan dan memanggul senjata. Bagaimana Pak Pengamat ini yang Pak Kurniawan? Bapak sempat nggak mengalami hal seperti itu? Ya kalau waktu pada saat kita laksar dulu itu sekitar tahun 2009 ya. Tidak seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi masih ada bau-bau militernya. Tapi hanya 2 minggu Pak ya? Masih ada lah. Tapi 2009 itu sepertinya tidak lama itu lacarnya ya? Iya, 2009 itu kira-kira 2 bulan kalau nggak salah. Nggak sampai lah Pak. Iya, nggak sampai. Nggak Pak, itu soalnya saya memang dari awal begitu masuk. Nggak ada habituasinya itu nggak ada istilahnya seperti sekarang kan sudah ada peserta kembali ke SKPD masing-masing selama 3 bulan. Oh iya, tidak seperti itu. Memang sangat jauh berbeda sekarang Pak, sangat jauh berbeda
pola atau metode yang diterapkan untuk prajabatan. Kalau dulu kita memang betul-betul disiplin, yang paling intinya kan Pak, disiplin dan apa namanya itu sampai kita kayak apa itu wamil tuh loh, kayak wamil, pakai baju tentara lah segala macam. Tapi alhamdulillah kalian sekarang jauh lebih nyaman daripada kita zaman dulu. Tapi sekalipun begitu kita enjoy, kita senang gitu. Ya kan Pak? Tapi Bapak nggak ngalamin juga yang kayak saya Pak. Iya. Kita sudah masuk masa transisi pada saat 2000. Pokoknya mengerikan dah kalau yang tahun 90-an itu Pak. Tapi alhamdulillah kalian sudah lulus jadi Recording CPNS. stopped. Lulus CPNS dan menjadi PNS itu luar biasa, ya kan Pak? Ya, alhamdulillah. Ya kan adik-adik, semangat loh adik-adik, bersyukur ya kan. Ya Bu. Ini saya lihat di angkatan 26 ini semuanya kalem-kalem loh, nggak ada yang kayaknya suka yang guyon-guyon tuh nggak ada ya. Coba sekali-sekali ngocol gitu kan, senang jadinya nggak ngantuk. Bu, mau nanya aja Bu. Ya silahkan. Untuk kuis di LMS itu wajib dikerjakan ya Bu? Wajib. Ya, selesai materi langsung dikerjakan gitu Bu? Ya. Mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman saya ya. Memang untuk seperti LMS itu sebelum-sebelumnya kan belum ada. Hanya baru diterapkan pada saat distance learning sekarang ini kan. Tapi saya pernah mengikuti MOT dan mengikuti diklat yang melalui distance learning juga dan LMS juga. Memang setiap tugas-tugas yang diberikan itu harus dikirimkan sesuai dengan apa perintah daripada narasumbernya, dan itu akan menjadi penilaian. Mungkin itu. Dan memang yang paling inti mungkin saya tekankan kembali untuk adik-adik ini, mungkin untuk mencari rencana aksi itu paling penting ya. Rencana aksi itu yang terbaik lah. Cari pokok permasalahan yang memang betul-betul terbaik. Jadinya itu akan menjadi penilaian yang paling utama sepertinya. Tolong diperhatikan untuk itu ya adik-adik ya. Mohon maaf Ibu. Iya. Izin bertanya Bu, ini untuk kuisnya untuk kelompok 1 di LMS itu kami masih informasinya itu mohon maaf pengampu materi belum mengupload kuis Bu dari hari pertama. Ini punyanya Ida ya? Nggih Bu, Ida Isinta. Kami yang di kelompok 1 masih begitu siapa narasumbernya yang Pak Supran ya? Nggih, Pak Supran Bu. Mungkin nanti saya mungkin sekedar informasikan ke beliau untuk permasalahan itu ya. Nggih. Oke. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain, ada mungkin yang mau bertanya? Mohon izin Bu. Ya. Mungkin permasalahan yang tadi kayak seperti kelompok 1, kelompok 2 juga mengalami seperti itu Bu. Bisa. Jadinya permasalahannya kuisnya belum diupload di LMS gitu ya? Iya Pak Haji Samsul Bu. Pak Haji Samsul, nanti saya sampaikan juga ke beliau ya bahwa ini memang harus Samsul Hidayat. Ya Pak Samsul Hidayat. Ya. Oke. Recording in progress. Mohon maaf. Oh iya, gimana Mas Eko? Karena dari narasumber yang angkatan 26 ada kendala, jadi tidak bisa ikut bergabung. Kita minta kesediaan untuk seluruh teman-teman yang ada di angkatan 26 untuk beralih ke angkatan 25 ya, masuk ke room 25. Ya, oke, mungkin itu cara terbaik mungkin. Silakan angkatan 26 masuk ke room ya, ke angkatan 25. Semuanya segera. Silakan. Terima kasih. Oke. Silakan. Mas Eko mungkin mungkin pengamat yang angkatan 26 juga harus bergabung di situ kan? Iya Bu. Oke, silakan pengamat dan peserta angkatan 26 masuk ke main room angkatan 25 ya.
Ini angkatan 26 terlempar semua atau bagaimana nih keluar dari angkatannya? Kok main di main room? Disuruh gabung ke angkatan 25, Bu. Oke, kalau gitu gabung ke angkatan 25 ya. Siap. Ya, ini main Titik suruh siap. Sabar dan harus memang maksimal kuat, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Iya. Ya, semoga bisa di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ye. Izin Bapak, kami angkatan 26 di sini nih. Ya. Akan Bergabung masuk. akhirnya dengan angkatan 25 nih Pak. Oh gitu. Ya, karena terkendala beberapa hal katanya untuk narasumber angkatan 26 tidak bisa masuk di angkatan 26. Jadinya diminta oleh panitia semua angkatan 26 bergabung di angkatan 25. Mohon izin. Baik, Bu. Silakan masuk, Bu. Bergabung, Bu. Terima kasih Bapak. Baik, untuk angkatan 25 sudah tadi kami sampaikan pencerahan. Kemudian untuk angkatan 26 akan kita lanjutkan dengan sisi berikutnya supaya nanti apabila yang sudah nanti bisa ditanyakan di angkatan 25. Yang belum nanti bisa ditanyakan, kita seling supaya nanti apa yang ditanyakan bisa dijawab. Mohon izin Pak, mohon izin bertanya Pak. Kami Ya. pengamat angkatan 26 berarti untuk materi berikutnya ini untuk materi yang sebelumnya ini angkatan 26 tidak dapat mengikuti materi yang sebelumnya berarti Pak ya? Oh, atau begitu. bagaimana? Karena ini kan pasti dia akan berlanjut terus. Ini sampai berapa lama Pak? Ini 2 JP sebenarnya. Ya, baik, akan kita ulang, Bu. Akan kita ulang. Nanti tadi yang pencerahan yang tidak diikuti oleh angkatan 26 kita ulang. Oke, Ibu. Ya, terima Sudah kasih siap, Pak. Ibu, ya? Mohon maaf Pak. Ya, sama-sama, Bu. Sambilan bertanya boleh, Bapak? Silakan sambil menunggu. Ini Bapak, tadi kan ada nilai-nilai yang dimiliki oleh PNS ya Pak ya. Jadi Ya. menghargai orang lain dan tidak mencaci maki. Nah pertanyaan saya Nurul Fauzia Bapak, lupa. Betul. Dari Sekretariat Daerah. Ya, lanjut, Bu. Ini Bapak, tadi ada nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang PNS. Menghargai orang lain dan tidak mencaci maki. Bagaimana kalau kita menemukan hal tersebut dari atasan kita atau yang lebih atas daripada kita? Apa sikap kita, Bapak? Sementara kita juga masih baru, jadi mungkin sungkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Kami menjawab tentang bagaimana sikap kita bila kita menemukan pimpinan kita. Ya mungkin dia keras, kasar dan sebagainya kan begitu Pak ya. Sebaiknya kita sebagai bawahan hendaknya taat dulu. Taat kepada pimpinan kita, siapa yang memimpin saat itu. Pasti ada batasan atau kebijakan yang akan diberikan oleh pimpinan. Jika itu salah, ada saatnya beliau akan berpikir. Karena dalam jiwa manusia itu tidak akan bisa dibohongin apabila dia salah. Kalau dia berbuat yang benar, akan diingat selalu kebenarannya oleh orang yang dihadapi. Tetapi kalau kesalahan, malam pun, siang maupun sampai tidur, dia akan ingat bahwa saya telah berbuat salah kepada si fulan. Nah, contoh kayak gitu, Pak, Mbak. Kemudian bagaimana sikap kita? Kita sebagai bawahan, mau kita labrak pimpinan juga salah. Terkait dengan melanggar aturan atau undang-undang. Apabila itu kita dapatkan satu kata, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ainu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi orang yang sabar, Mbak, di akhirat nanti sudah disiapkan. Disiapkan sambutan oleh para malaikat di semua pintu surga.
Nah, untuk bisa mencapai kesabaran harus ada ujian. Apabila kita mampu menghadapi sebuah ujian, ada permasalahan yang ada di depan kita. Itu orang sabar. Tapi kalau orang yang hanya bisa mau mendapatkan yang sabar, tapi tidak mau diuji, bukan orang sabar. Bagaimana, Kak? Siap, Bapak. Untuk Oke. Silakan Pak untuk mungkin ini kasihan yang angkatan 26 Pak. Oke. Mohon maaf. Dibuka slide-nya. Udah. Ya, lanjut aja ke materi bawah halaman 3 langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Saifuddin, pangkat Sersan Kepala, berasal dari Desa Ganti, Kecamatan Payetomo, Lombok Tengah, yang sehari-hari berdinas di Korem 162 Wirabakti. Kemudian aktivitas sehari-hari di sore hari kami melaksanakan pelatihan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak di masyarakat. Kemudian sumber materi yang kami sampaikan pada saat ini sama dengan tadi dari Room 25, dan kami ambil dari sebuah hasil pembinaan mental yang dilaksanakan di TNI Angkatan Darat di Jakarta. Dengan materinya ini tidak kita karang-karang, tidak kita buat sendiri, melainkan ada sumber dan awal kita ngambil. Bisa kita lanjut, Bu? Kan Pak, silakan. Ya. Izin Judulnya sekarang ini adalah pembinaan sikap perilaku di dalam mendukung pelaksanaan tugas. Tentunya dalam hal ini tugas sebagai seorang PNS, nanti ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai atau instansi lainnya. Untuk maksudnya akan memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana pentingnya sikap perilaku, kepatuhan, disiplin dalam hal kebaikan kepada lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, maupun instansi tempatnya kita bekerja. Kemudian tujuannya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada para PNS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mempersatukan semangat, jiwa perjuangan dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketiga, mewujudkan lulusan PNS yang berakhlak mulia, cerdas, dan berwibawa, khususnya yang angkatan 25 ini. Lanjut. Oleh. Ya. Selanjutnya untuk pendahuluan. Dikait-kaitkan dengan suasana atau situasi saat sekarang ini, lebih-lebih kondisi COVID-19, teknologi dan informatika ini merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Karena tanpa kita ikuti perkembangan teknologi, maka kita juga akan terlambat. Ini menjadi masalah jika tidak bisa disikapi dengan bijak. Jika tidak mampu menyaring masuknya informasi negatif, contohnya seperti arogansi, narkoba, merampok, dan sebagainya. Makanya dengan adanya teknologi, baik HP maupun media lainnya, semua ini dapat kita tahu dalam waktu yang singkat. Kemudian akibat daripada semua itu dapat menurunkan kredibilitas atau kepercayaan dan ekstensi atau kesempurnaan sebagai pendidik atau pekerja di instansi tempatnya masing-masing bekerja nantinya.
Kemudian yang kedua, sebagai pendahuluan itu kita harus sadar bahwa kita sebagai anggota masyarakat, warga negara juga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Yang ketiga, mental itu merupakan sebuah pendorong dan pengendali baik moral untuk mencapai kesuksesan dan kemenangan. Semua ini, mental ini adalah merupakan salah satu sarana yang paling utama, lebih-lebih kita dalam menghadapi pekerjaan atau tugas-tugas dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun ruang lingkup dan tata urut, yang pertama pendahuluan sudah kami sampaikan tadi, ruling, maksud dan tujuan sudah kami sampaikan tadi, sikap yang harus ditanamkan, unsur-unsur kepribadian, PNS harus meningkatkan keterampilan dan kemahiran. Kemudian jiwa yang dimiliki, ke-8 memiliki jiwa kesatria, 9 ciri orang yang pemberani, 10 kesimpulan, dan terakhir penutup. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, pembinaan sikap terhadap norma-norma yang ada. Yang pertama norma agama. Norma agama dari semua agama ada, dan semua agama tidak ada yang sifatnya merusak moral menurut norma. Yaitu melaksanakan kewajibannya melalui ibadah menurut agama yang masing-masing. Islam seperti puasa, sholat, kemudian yang agama Kristen melaksanakan kebaktian, Hindu persembahyangan di pura, dan tidak ada sama sekali terlintas dalam pemikiran maupun hati masing-masing untuk melaksanakan pemaksaan agama kepada orang lain melalui cara apapun, karena itu dilarang, kecuali atas kesadarannya masing-masing. Itu menjadi pertimbangan dalam kehidupan beragama oleh masing-masing orang. Kemudian yang kedua yaitu ada namanya norma kesopanan. Tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor. Orang yang berbicara sopan, tentunya orang akan sejuk menerimanya. Beda dengan kita melihat orang yang berbicaranya kasar. Tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini yang senang dikasarin. Karena kalau ucapan itu salah, yang tersentuh itu adalah hati kita. Jika hati kita salah, maka selama-lamanya hati itu akan selalu ingat atas ucapan atau tindakan yang kasar tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya norma kesusilaan. Kesusilaan ini berbagai macam bentuknya, ada mencuri, membunuh, kemudian memperkosa dan sebagainya. Ini hendaknya norma-norma ini sebagai seorang PNS hendaknya kita sama-sama jauhi, karena itu juga akan membawa jalan yang tidak baik buat kita ke depan. Kemudian yang keempat ada namanya norma hukum. Norma hukum itu kita taati peraturan yang lalu lintas misalkan. Kemudian mentaati hukum yang berlaku di negara kita. Tidak melanggar peraturan. Mungkin kan seperti di sekolah atau di kantor. Waktunya kita melaksanakan apel jam 7 ya kita upayakan, kecuali ada halangan yang sifatnya darurat dan mendadak, bisa kita sama-sama menginformasikan kepada rekan atau teman kita bekerja. Lanjut. Kemudian bagaimana sikap? Sikap itu adalah segala perbuatan atau tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Nah, itulah sikap. Jadi sikap tentunya yang diharapkan dalam bersikap dan berbuat ini adalah dasar di diri kita sendiri, kita tanamkan sifat-sifat yang baik, sehingga apa yang harus kita lakukan itu sebaiknya kita berpikir lebih dahulu tanpa agar supaya kita tidak menyesal kemudian. Adapun sikap itu memiliki 3 komponen utama yang ada pada diri kita, yaitu kesadaran. Kita sebagai anggota ataupun PNS nantinya sadar bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah ladang ibadah kita, ladang pencarian amal kita, ladang untuk mencari nafkah kita. Kemudian
kedua ada namanya perasaan. Perasaan ini hendaknya selalu kita jaga. Jangan sampai kita sebagai orang yang dianggap mampu melaksanakan atau memberikan contoh kepada masyarakat, kepada anak-anak dan sebagainya, justru kita yang menjadi perusak perasaan orang. Kemudian perilaku. Ya, perilaku ini tingkah laku kita sehari-hari hendaknya harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat, bagi anak-anak, bahkan di instansi tempat kita bekerja. Lanjut. Nah, bagaimana dengan sikap perilaku yang harus kita tanamkan? Yang pertama, memiliki ikatan batin yang kuat sehingga muncul sikap tenggang rasa, soliditas, jiwa korsa yang sehat. Nah, di sini kami ambil sebuah kata-kata yang kedua, soliditas. Solid, kompak, satu. Jadi satu suara, satu kerjaan, satu tujuan. Jangan sampai kita diperintahkan oleh pemimpin atau para pemerintah kita disuruh untuk menyapu misalkan. Ternyata kita itu bukan tugas saya, itu tugasnya para pembersih, tukang bersih. Nah, ini salah satu cara untuk merusak atau merenggangkan kekompakan kita. Nah, ibaratkan kita sapu. Kalau sapu itu hanya satu biji, tidak akan bakalan bisa kita gunakan untuk menyapu sampah. Tetapi dengan bisa terikat dalam satu kekuatan, maka bisanya dibersih. Begitu. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap tugas yang dibebankan. Semua kita hidup di dunia ini, tidak ada yang diberikan kesempatan untuk hidup hanya sekedar diam. Semua kita diberikan tugas dan tanggung jawab, apalagi lebih-lebih di kantor atau instansi tempat kita bekerja. Hendaknya apa yang diperintahkan atau apa yang dikerjakan sesuai dengan aturannya, maka kita juga harus taat kepada apa yang harus dikerjakan, sehingga tidak mencleng atau menyimpang dari aturan-aturan atau norma-norma yang ada. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh bila menemukan kesulitan. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Tetapi jika kita menyerah di tengah jalan, tidak mau bercerita, tidak mau cari tahu bagaimana caranya menyelesaikan sebuah permasalahan, maka kita bisa jadi orang stres, tidak ada cara solusi atau keluar daripada permasalahan itu. Jadi hendaknya setiap permasalahan hendaknya kita bijak dalam menyikapi atau melaksanakannya. Kemudian yang keempat, hendaknya menjadi teladan dalam yang baik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teladan yang baik itu adalah berkaitan dengan sikap perilaku kita yang baik, ucapan kita yang baik, pemikiran kita yang baik, sikap, tingkah laku, pakaian dan sebagainya semuanya harus yang baik, sehingga orang bisa melihat sisi baiknya, tidak melihat sisi jeleknya pada diri kita. Ya, lanjut. Ya, adapun unsur-unsur kepribadian. Ini unsur-unsur kepribadian ini harus disadari bahwa tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jati diri kita. Apa itu? Ya, yang pertama sebagai abdi negara. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti sebagai abdi negara, yaitu dilahirkan dari masyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, kemudian senantiasa berjuang bersama masyarakat demi kepentingan masyarakat. Jadi semua yang kita kerjakan ini ada pada masyarakat. Kita lahir juga di tengah masyarakat, kemudian kita hidup di kalangan masyarakat, berjuang juga di kalangan masyarakat. Dan untuk siapa juga kita berjuang, tentunya semua itu adalah untuk kepentingan kita dan masyarakat. Kemudian yang kedua, sebagai jati diri kita sebagai manusia itu sebagai pejuang. Di dunia ini pasti ada masalah, tapi harus sadar bahwa ada sebuah ideologi yang mengikat kita di dalam kehidupan ini, yang disebut dengan Pancasila. Sebagai ideologi bangsa Indonesia juga menjadi sumber cita-cita nasional sejak zaman penjajahan terdahulu. Nah, ideologi negara kita adalah Pancasila. Kemudian
dikaitkan dengan kehidupan kita, bahwa Islam, Kristen, Hindu tidak lupa juga dengan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu untuk beribadah, melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan dan syariat yang telah ditentukan oleh masing-masing kitab suci. Kemudian yang ketiga, sebagai PNS. Sebagai PNS yaitu menyadari bahwa dirinya mendapatkan kepercayaan dan kehormatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang mengikuti diklat pada kesempatan ini, Bapak-bapak dan Ibu benar orang yang terpilih, orang yang terhebat di antara semua orang. Cukup harus bangga. Tetapi jangan salah, dengan kepercayaannya masyarakat, kepercayaannya pemerintah memberikan kehormatan sebagai pegawai, kita jangan sampai menyalahgunakan. Hendaknya kita bekerja, berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk keluarga kita, bangsa dan negara kita. Lanjut. Ya, baik. Sebagai seorang PNS, itu harus senantiasa meningkatkan keterampilannya dalam kemahiran. Keterampilan dan kemahiran ini berkaitan dengan bagaimana daya pikir kita, bagaimana daya dan cara kita berbicara, mengamati, dan apa yang harus kita laksanakan dan perbuat berkaitan dengan situasi dan kondisi di lingkungan kita. Yang pertama, dengan banyak membaca. Pelajaran apa aja hendaknya kita mau baca. Mau pelajaran sekolah, koran, lebih-lebih Al-Quran. Kemudian kita belajar dan punya kreativitas. Sekarang banyak sekali sarana yang membuat kita dapat meningkatkan kreativitas kita. Dan di sana tentunya kita harus menjadi orang yang mampu menjadi motivator di masyarakat. Kemudian yang kedua, senantiasa patuh dan taat kepada pimpinan. Yang seperti disampaikan awal tadi sebelum pembukaan, hendaknya kita patuh dan taat kepada pimpinan. Selama itu tujuan dan arahnya untuk kebaikan. Tatkala kita disuruh untuk ke arah yang menyesatkan, boleh kita hindari, boleh kita tentang. Karena itu tidak sesuai dengan aturan hukum ataupun syariat dalam agama. Kemudian yang ketiga, tunduk kepada hukum yang berlaku dan menanamkan disiplin dalam bekerja. Hukum yang berlaku sudah digariskan. Makanya ada sekolah hukum, ada pendidikan-pendidikan yang lain. Hendaknya kita tanamkan dalam diri kita sehingga akan terbentuklah PNS yang disiplin dalam bekerja. Kemudian yang keempat, setiap tingkah laku dan perbuatan senantiasa menjadi contoh atau teladan. Ya, sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimana teladan. Teladan itu artinya sikap yang baik pada diri kita untuk bisa diambil manfaatnya orang lain dan orang kagum terhadap apa yang kita lakukan. Yang kelima, ada tulisannya keenam, menjadi inisiator atau pelopor kegiatan, usaha-usaha kemajuan masyarakat sekeliling tempat tinggal dan instansi tempat bekerja. Jadi kita berupaya tatkala kita melihat sesuatu yang membutuhkan pemikiran, maka kita hadirkan pemikiran kita tersebut untuk bisa membangun dan menjadi lebih baik. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya ada namanya sikap positif. Nah, ini sikap positif tolong diperhatikan baik-baik bahwa sikap positif yang melekat pada diri seorang ini jika diamalkan atau kita laksanakan tugas sesuai dengan aturan. Yang pertama, memiliki iman dan takwa yang kokoh. Dengan iman dan takwa yang kokoh, maka semua urusan akan beres. Tetapi kalau imannya rontok, maka apapun bentuk pekerjaan kita hanya sifatnya semu. Tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau bisa, iman dan takwa ini adalah benteng dalam kehidupan kita. Kemudian nanti kalau ibu-ibu dan bapak jadi pejabat, jangan kalau berangkat ke kantor, jangan imannya taruh di rumah. Wahai iman, kamu jangan ikut. Karena kalau ikut nanti nggak ada kesempatan kita untuk korupsi dan sebagainya. Nah, iman dan takwanya ini adalah benteng dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, akan menambah ikatan batin yang kuat dengan semua elemen masyarakat. Ya, dari semua instansi, baik masyarakat,
dari tingkat RT, kemudian kadus, kecamatan, dan semua elemen-elemen yang lain atau dinas-dinas instansi yang lain. Hendaknya kita ada ikatan batin, karena dalam kehidupan kita pasti saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga, akan muncul sikap tenggang rasa, soliditas, jiwa korsa yang ikut dan yang kuat dan sehat. Sudah saya sampaikan tadi di depan. Kemudian yang keempat, saling mengingatkan antar sesama agar tidak mudah terprovokasi dan terjerumus dalam kesesatan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa antara komunikasi melalui tatap muka langsung dengan bahasa HP, bahasa WA itu jauh berbeda. Tatkala kita misalkan membaca HP dalam kondisi kita marah, maka arah pembicaraan yang di HP itu atau di WA itu seharusnya baik menjadi tidak baik. Nah, saat ini banyak sekali media-media yang membawa kita terpengaruh kepada hal-hal yang dapat merusak atau menjerumuskan kita kepada kesesatan. Kemudian akan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Nah, ini yang paling utama, bahwa jika kita dapat berpikir positif dengan semua aturan, maka tugas itu enteng. Tidak ada beban sama sekali yang kita kerjakan. Dan keempat, ikhlas dalam bekerja dan tidak mengeluh. Ikhlas itu ibaratkan kita cabut pohon ubi. Kalau sudah diangkat pohon ubi itu, maka sampai buah-buahnya terangkat. Begitu juga dengan bagaimana ikhlasnya seorang tukang parkir. Seorang tukang parkir itu semakin banyak bebannya, semakin ikhlas dia bekerja. Kenapa? Mau dibawa mobilnya, motornya yang dia parkir, ya tetap aja dia seperti itu, tidak ada perubahan, tidak pernah marah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, rezeki kita akan berkah. Mustahil kita akan mendapatkan rezeki berkah kalau hanya bekerjanya nongkrong-nongkrong di jalan. Jadi rezeki akan berkah apabila kita bekerja penuh dedikasi yang tinggi. Ya, lanjut. Nah, ini sebuah pertanyaan. Kenapa orang harus memiliki jiwa kesatria? Nah, jiwa kesatria itu dia akan menjadi orang yang pemberani dan selalu berbuat yang benar, jujur dalam ucapan maupun tindakan, dan adil apabila dia mengambil sebuah keputusan yang diberikan kepercayaan kepadanya. Kemudian taat kepada pimpinan dengan mematuhi semua perintah, aturan dan keputusan. Nah, ini menjadi sebuah ikatan, khususnya bagi anggota militer nih, taat kepada pimpinan nih juga di PNS harus diterapkan. Kenapa? Satu tingkat kepemimpinan kita ke atas atau senior kita di militer itu tidak boleh dilawan, tidak boleh dibantah. Nah, ini hendaknya di ibu-ibu dan bapak mungkin bisa diterapkan agar supaya struktur organisasi itu enak berjalannya. Kemudian tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng kehormatannya. Nah, banyak terjadi kadang-kadang di jam dinas yang dapat mencoreng instansi atau dirinya, bukan untuk bekerja, bukan untuk dinas, melainkan pergi berbelanja atau mungkin pergi ke tempat-tempat yang terlarang seperti diskotik, dia minum-minum dan sebagainya. Kemudian ikhlas dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan dan konsisten dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Ya, lanjut. Recording stopped. Ya, baik ibu-ibu, bagaimana agar dapat bertugas dan bekerja dengan baik? Kemudian akan timbul rasa ikhlas. Bapak Ibu rahimakumullah, yakin bahwa tugas dan pekerjaan yang ada, yang diberikan dan dipercayakan kepada kita itu adalah nilai ibadah yang mulia untuk kita. Ya, mari kita tarik ke belakang. Apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Tugasnya manusia hidup di dunia adalah hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian agar dapat bertugas dengan bekerja yang baik,
tugas ini atau pekerjaan yang kita laksanakan ini adalah amanah. Dengan bekerja kita itu akan mendapatkan gaji dari negara. Gaji kita itu dari rakyat. Maka motivasi dirilah bahwa bekerja ini adalah amanah, kemudian kita juga digaji oleh negara. Kemudian yang terakhir, bangga dengan tugas atau pekerjaan yang pekerjaannya yang ada. Ini sebuah kepercayaan, kehormatan, dan akan meraih sebuah kesuksesan. Baik kesuksesannya itu setelah melaksanakan tugas di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, lanjut. Adapun ciri-ciri orang yang pemberani. Nah, mohon maaf, kami masukkan sebuah slide ciri-ciri orang pemberani. Pemberani di sini jangan disalahartikan. Pemberani nanti dianggap semua tempat dan diberanikan. Yang pertama, orang pemberani itu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diamanahkan. Kemudian kedua, tingkah laku dan perbuatannya menjadi contoh atau teladan yang baik. Tingkah laku atau perbuatannya menjadi contoh teladan yang baik. Ya, kemudian ketiga, menjadi inisiator. Menjadi inisiator atau mempelopori segala kegiatan untuk kemajuan masyarakat di sekitar tempat tinggal. Kemudian yang keempat, menghadiri perilaku yang menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Yang kelima, orang yang pemberani itu memiliki iman yang kuat. Semuanya dipasrahkan hanya kepada Allah. Kemudian yang enam, menghormati hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, melindungi yang lemah, rendah hati, dan tidak sombong. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu dan Bapak, bahwa dari 14 halaman yang kami buat slide ini ada beberapa hal menjadi sebuah kesimpulan. Hendaknya kita mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu yang pertama, bagi setiap PNS, tugas itu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan. Maka hendaknya kita melaksanakan dengan sepenuh hati, melaksanakannya dengan sepenuh kekuatan dan kemampuan kita yang ada. Kemudian yang kedua, dengan kebanggaan itu kita mampu memberikan yang terbaik dalam setiap pelaksanaan tugas. Yang ketiga, memegang teguh disiplin, dedikasi, loyalitas, dan karakter yang kuat. Dan yang terakhir, jadikanlah PNS angkatan yang ke-25-26 ini PNS yang beriman, PNS yang bertakwa, profesional dalam bekerja, dan senantiasa dibanggakan masyarakat atau rakyat. Amin. Lanjut. Baik Bapak Ibu rahimahullah, berikan yang terbaik. Mari kita tanamkan dalam diri kita, dalam dada kita masing-masing, bahwa kita akan bisa mampu memberikan yang terbaik. Ingat bahwa kita ini semua satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Yaitu bahasa Indonesia, sama-sama mendambakan kejayaan, keadilan, dan kemakmuran. Hendaknya kita bekerja, berbuat untuk bangsa, negara, dunia, dan akhirat kita. Ingat bahwa Indonesia ini ada di tangan bapak-bapak semua. Ya, Indonesia ini ada di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai generasi penerus. Maka genggamlah kebenaran-kebenaran. Amalkanlah segala kebaikan-kebaikan guna meroleh sebuah kemerdekaan yang betul-betul adil dan membawa kemakmuran untuk masyarakat dan rakyat kita. Sekian dan terima kasih. Semoga kita semua, baik kami dari jajaran Korem 162 Wirabakti maupun bapak-bapak dan ibu-ibu yang ikut diklat pada kesempatan ini menjadi umat atau hamba yang berakhlak mulia, selamat, bahagia, tenang dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Izin Pak, Assalamualaikum. Pengamat yang angkatan 25, mana pengamat angkatan 25? Izin. Oke, Bu. Assalamualaikum.
Mungkin bagaimana ini Pak? Mohon izin Pak narasumber, sudah selesai materinya Pak? Oke, semua sudah disampaikan dalam slide ini Bu. Ini Mungkin ada ini peserta mau bertanya Pak, boleh Pak? Silakan Pak. Boleh, silakan. Izin bertanya Pak. Oke. Saya dari angkatan 26 atas nama Ya, angkatan 26. Pak. Ya. Saya sangat bangga melihat sosok militer seperti Bapak yang sangat bertakwa. Kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu Pak, tentara seperti Bapak, mungkin Bapak kenal, namanya Serka Ipong Hendra Kurniawan. Sekarang dalam masa disersi. Tapi bukan itu pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya Pak, jelaskan kepada saya sebagai warga sipil, apa itu jiwa korsa dan bagaimana cara saya mengimplementasikan jiwa korsa tersebut pada tiap instansi kami. Dan apakah kami sebagai aparatur sipil negara ini harus memiliki jiwa korsa selayaknya militer, Pak? Ya, baiklah. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Bapak Ulul Azhar ya. Pertanyaannya bagus sekali. Pak. Kemudian, oke, untuk Bapak Serka Ipong dari Dompu, kita tahu itu beliau. Tentang jiwa korsa. Ya. Tadi Bapak menanyakan tentang jiwa korsa. Apa itu jiwa korsa dulu? Jiwa korsa itu sebenarnya diangkat dari sebuah bahasa oleh militer dari bahasa Prancis. Jiwa korsa itu maknanya atau kepanjangannya, korsa itu singkatan. Korsa itu komando satu rasa. Komando satu rasa. Cuma kalau kita pikir korsa, apa ini korsa? Tetapi setelah kita temukan sebuah bahasa menjadi komando satu rasa. Komando itu sebuah pengendali. Misalkan Bapak sebagai pimpinannya, Bapaklah yang mengendalikan komando. Memiliki tongkat yang berhak mengatur semuanya. Apakah Bapak atau Ibu berhak atau bisa mengikuti memiliki jiwa korsa? Wajib. Dengan satu rasa, apa yang tidak bisa diselesaikan? Tetapi dengan bercerai-berai, jangankan ada masalah yang bisa kita selesaikan. Orang di depan aja membenci kita, Pak. Maka dengan semua orang, semua elemen, kita selalu berbuat baik. Maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya mendidik 120 anak. Coba bayangkan bagaimana caranya mencari atau berbahasa dalam 120 karakter anak. Tapi ini mampu kita bentuk dalam satu komando, sehingga yang ada itu tidak ada permasalahan. Jadi tularkan apa kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Bapak, sehingga anak-anak atau tempat kita bekerja, masyarakat tempat kita bekerja juga merasakan kebaikan. Tetapi satu rasa ini, tatkala kita senang, jangan kita biarkan orang itu sengsara. Artinya di sini bahwa kita juga harus mampu menghadirkan sebuah keikhlasan kepada masyarakat untuk kita bantu. Ya, kita tidak akan menjadi orang miskin kalau kita banyak beramal. Tetapi tanpa kita mau beramal, itulah orang cepat miskin. Walaupun mungkin rezeki, jodoh dan sebagainya itu sudah diatur. Tapi ingat, yang semua itu tidak bisa berubah. Yang berubah adalah takdir. Bagaimana Pak? Bisa diterima? Jadi Bapak harus ditanamkan itu. Harus ditanamkan itu untuk jiwa korsa. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi lain? Izin bertanya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fitri Onti. Biasa dipanggil Onti. Saya dari angkatan 25, Pak. Ya. Ya. Tadi mungkin disampaikan mengenai materi tentang kedisiplinan, Pak. Ya. Jadi saya ingin bertanya,
Misalnya di dalam instansi saya bekerja, saya menemukan rekan kerja saya atau para senior saya yang kedisiplinannya kurang, misalnya kayak kehadirannya tepat waktu, kemudian deadline dari pekerjaan sering molor, itu bagaimana saya menyinggapi permasalahan tersebut, karena saya di sini masih baru gitu ya. Maksudnya saya sebagai juniornya, bagaimana saya menanggapi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana saya minta tips-tipsnya Pak. Mungkin ada tipsnya dari Bapak mempertahankan kedisiplinan kami sebagai ASN yang baru ini, mungkin masih hangat-hangatnya, jadi masih disiplin banget gitu kehadirannya. Itu mempertahankannya itu seperti apa, kemudian meningkatkannya juga seperti apa. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Siti Ongkia. Ya, dari angkatan 25. Ya. Jadi pertanyaannya luar biasa dan bagus. Semuanya bertanya tentang disiplin. Cuma yang pertama merupakan sebuah evaluasi terhadap lingkungan tempat bekerja, dan yang kedua supaya tetap disiplin. Bagaimana caranya? Begitu Mbak ya? Ya. Tentang kakak angkat kita atau pimpinan kita, senior-senior kita, jika kita menemukan dia berbuat atau bekerja semaunya sendiri, datang apel nggak mau, bekerjanya ogah-ogahan, pulang cepetan. Nah, biasanya orang seperti ini datangnya terlambat, pulang cepetan. Nah, ini yang terjadi. Apa yang kita lakukan? Sebagai seorang bawahan, sebagai seorang anak buah, nggak ada salahnya kita mohon izin Bapak. Kita atur di sebuah bahasa dulu. Bahasa yang kita tampilkan. Jangan tampilkan dongkolnya. Kalau dongkolnya yang kita tampilkan, berabi kita, Bu. Jadi kita tampilkan sebuah bahasa. Mohon izin Bapak, tolong bantu kami, berikan kami bimbingan, berikan kami contoh bahwa Bapak ini teladan kami, senior kami. Bagaimana kalau senior kami molor bekerja, tidak mau bekerja, terus generasi ke bawahnya seperti saya ini mau dibawa kemana? Nah, jadi ada saatnya kita, tapi jangan saatnya orang marah, Bu ya. Kalau itu ngomongnya orang nggak disiplin, pada saatnya orang marah, oh kena gampar nanti itu. Nah, ada saatnya mungkin kita adakan sebuah acara seminar, atau mungkin adakan silaturahmi ke rumahnya. Mungkin kalau di rumah sama istrinya atau mungkin teman-teman SMA dan sebagainya, bisa kita ngomongkan, ini biasanya kalau datang terlambat-lambat loh. Nah, dengan sebuah kata yang kita sampaikan itu, Bu, pasti dia akan terasa. Oh, ternyata selama ini saya nggak disenangi oleh Mbak Siti ya, atau yang lain. Cuma itu pribadi. Kalau sudah memang pribadinya lelet, ya udah lelet begitu aja, susah untuk kita rubah. Akan tetapi kita jangan ikuti yang salah, Bu ya. Kemudian bagaimana tip agar supaya disiplin itu tetap tertanam? Nah, yang pertama, tipnya yang pertama, buat sebuah pembagian waktu. Sekarang Ibu bangun sholat subuh jam berapa? Jam 5 misalkan. Jam 5 sampai setengah 6, sholat, wiridan, bisa masak dan sebagainya. Nah, jam berapa Ibu harus ke kantor? Kemudian di kantor nanti ngapain? Nah, saya pulang jam 4. Jam 4 ini saya ngapain? Nah, sehingga dengan kita mampu membagi waktu, maka disiplin itu akan tetap kokoh terjaga. Kemudian yang kedua, bahwa tanamkan dalam diri Ibu bahwa saya ini bekerja digaji. Kalau saya nggak bekerja, kira-kira berkah nggak gaji saya? Kalau seandainya saya itu nggak bekerja, kalau saya nggak disiplin bekerja, terus bagaimana dengan yang lain? Mampu nggak saya akan memberikan contoh sama adik-adik saya atau keluarga saya nanti? Bahwa disiplin ini harus melekat utuh. Contohnya sekarang, sholat yang kita kerjakan untuk orang Islam 5 waktu. Pernah nggak ada perubahan?
Subuh mungkin dia dimajukan menjadi jam 8. Atau isya mungkin dia majukan menjadi jam 1. Kan tidak pernah, Bu. Kenapa? Waktu ini harus kita pegang teguh bahwa dengan waktu kita yang bisa kita atur, maka semuanya akan bisa terencana. Misalkan Ibu buat laporan, kalau tidak bisa membagi waktu, tidak akan bisa buat laporan itu. Rencana aja belum selesai, pertanggungjawabannya belum selesai, bagaimana kita buat laporan? Begitu mungkin, Bu. Soalnya kalau sampai kan ada 10 nih, nggak salah itu tip-tipnya. Mungkin yang lain? Siap Pak, makasih Pak atas tipnya. Yeah. Ada mungkin yang lain? Saya Pak mau bertanya. Yeah. Ya, nama saya Dewi Rosmalia dari angkatan 26 kelompok 4. Ya. Yang mau saya tanyakan di sini Pak, bagaimana sikap kita sebagai seorang bawahan jika menemukan atasan kita itu berlaku tidak adil terhadap kita, baik dalam hal pembagian tugas maupun dalam hal pembagian materi. Contohnya seperti ini Pak, kita yang bekerja lebih banyak itu dikasih sedikit dalam pembagiannya begitu, yang malah yang bekerja kurang itu dikasih lebih banyak. Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana sikap kita sebagai seorang bawahan dalam menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, baik Ibu Dewi, bagaimana sikap dan tanggapan Bapak tentang menghadapi pimpinan yang tidak bisa berbuat adil? Kita berbuat adil, sisihkan dulu yang arahnya tadi tentang keadilan pembagian. Biasanya kalau ibu itu rajin, pasti dapat pembagian tugasnya lebih banyak. Tetapi belum tentu kalau pembagian uang dapatnya lebih banyak. Kan gitu, Bu. Ada namanya di dalam bahasa agama itu qanaah, Bu. Qanaah itu menerima. Bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan besok. Nah, kita bisa berencana, tapi Allah belum tentu memutuskan seperti itu. Bahwa tidak mungkin Ibu Dewi ini akan salah Allah tempatkan pada instansi yang Ibu pegang. Tetapi apabila ketidakadilan yang diberikan oleh pimpinan, maka siapa yang salah? Semua itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jadi yang kita ambil di sini, Bu, bahwa kalau dia berbuatnya adil sama kita tentang pekerjaan dan pembagian, berarti dia sudah termasuk pimpinan yang tidak akan menyesal nanti. Tetapi kalau dia tidak bisa berbuat adil, itulah salah satu contoh pemimpin kelak di akhirat yang paling jauh duduknya dengan Allah pada saat kita di padang mahsyar itu siapa? Pemimpin yang tidak adil. Maka kalau tidak adil, Bu, jangan dicontohi orang yang tidak adil. Kemudian dengan pembagian, yang namanya jatahnya Ibu 1, Ibu dapatnya 1, tapi ternyata dibalik. Ibu yang rajin bekerja dapatnya 1, yang tidak rajin bekerja dapatnya 2. Nah, ini apa yang terjadi? Udah, kita adakan sebuah mediasi diri bahwa kita harus ada kalimat takwa, tawakal itu kita lepas dalam diri. Sehingga kendalinya yang saya sampaikan tadi, iman dan takwa itulah yang menjadi kendali yang tidak baik itu menjadi baik. Mungkin itu dari saya, Ibu. Jadi intinya, Ibu-ibu, kalau ada yang pemimpin yang tidak bisa berbuat adil, bagaimana sikap kita? Pertama yang paling rendah caranya kita menyikapi dengan doa. Kita doakan dia yang baik, bahwa doa kebaikan buat orang juga doa yang baik buat kita. Ucapan itu adalah doa. Nah, apa kita harus labrak dia? Nggak usah, nggak ada gunanya. Bagaimana supaya kita nggak sakit hati dengan dia? Kalau tip yang biasanya saya kerjakan, Bu, misalkan ada pemimpin yang seperti itu, sudah kita perbanyak baca Al-Quran saja, berpikiran yang positif, kemudian bijak caranya kita bekerja dan berkata. Sopan, lebih bahwa dengan caranya hal seperti itu justru kita harus merubah diri. Saya harus memberikan contoh bahwa saya harus menjadi lebih sopan. Saya harus memberikan contoh bahwa saya menjadi orang yang siap menerima pekerjaan. Bahwa kita hidup di dunia ini sama, 1 kali 24 jam.
tetapi apa yang kita perbuat selama 1 kali 24 jam itu. Mungkin itu, Bu. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya. Izin Pak mengingatkan, Pak. Ya. Ya, untuk waktunya untuk yang angkatan 25 mungkin sekitar 1 menit lagi, Pak. Tapi izin untuk angkatan 26 kan tadi terlambat, apakah mungkin akan ditambah jamnya, bagaimana dengan angkatan 26 atau juga dengan Bapak bagaimana pendapatnya, karena memang tadi ada kekurangan waktu jam dari waktu. Begini, Bu. Kita lanjutkan sampai azan aja, Bu, ya. Untuk angkatan 26, angkatan 25 silakan, mungkin tadi sudah nanti. Kalau mungkin angkatan 26 mungkin 25 mungkin bisa. Cuma nanti saya baca di suratnya itu ada kuis, Bu, ya. Nggih. Atau mungkin nanti kuisnya saya kirim ke Ibu aja, ya. Panitia mungkin nggih, Pak. Oh, panitia, nggih. Nah, supaya nggak ada permasalahan. Yes. Ada kuis kami buatkan 5. Kuis itu tidak keluar dari materi yang tadi. Ada 16 halaman. Kebetulan sekarang tanggal 16 kami buat 16 halaman, Bu. Untuk yang 25 mungkin bisa istirahat, yang 26 silakan kalau memang ada. Izin untuk angkatan 25 dan pengamat angkatan 25 mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tadi ada sedikit gangguan dari angkatan 26 karena memang ada kendala. Mungkin di sini sikap korsa itu ya, Pak, ya. Di sini ditanamkan jadinya toleransinya tinggi, jiwa korsanya. Oke, mungkin seperti itu, mohon maaf ya untuk angkatan 25 mungkin menyesuaikan. Untuk pengamatan angkatan 25 mohon maaf ya, nggih, Bu. Pak, angkatan 25 nih mana nih pengamatnya? Mohon maaf, Pak. Adik-adik yang angkatan 25 mungkin bisa menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Silahkan. Silakan. Bisa dilanjutkan. Untuk yang angkatan 25, kami hormat dengan Bapak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika salah dari pemimpin kami yang ngisi, mohon dimaafkan. Sama-sama, Bapak. Live room berarti ya? Ya, untuk angkatan 25 silahkan menyesuaikan. Kita balik ke Bunda atau gimana? Kita live room. Ya, karena kan kalau untuk angkatan 25 sepertinya sudah selesai. Selesai. Ya, untuk angkatan 26 yang selanjutnya kayaknya karena memang tadi ada kekurangan waktu, terkendala oleh beberapa hal. Mungkin Pak narasumber tahu sepertinya kondisinya. Betul. Nah, seperti itu mungkin. Izin. Silakan. Siap, Ibu. Silakan ditutup mungkin untuk angkatan 25. Keluar aja. Ya, silakan. Untuk yang Bapak dari angkatan 25, kami dari narasumber mengaturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini adalah untuk kebaikan kita, untuk ilmu kita, untuk keselamatan kita, dan mudah-mudahan teman-teman dari angkatan 25 menjadi PNS yang memiliki jiwa korsa yang kuat, kemudian handal, profesional dalam bekerja. Terima kasih. Mohon maaf angkatan 25 ya. Terima kasih banyak. Ya, izin, Bu. Terima kasih, Bapak. Siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin untuk angkatan Pak Komandan, izin, Pak. Siap. Pak, izin, Pak. Oke. Mau memberi hormat dulu, Pak, sebelum saya meninggalkan ruangan. Oh, terima kasih. Nama saya Zaki Dawan, Pak. Unit kerja SMPN 2 Dompu. Oh, terima kasih, Pak. Lanjut. Nanti kita ketemu di Dompu, Pak. Halo, Pak. Siap. Waduh, azan ini. Angkatan 26, izin. Mungkin stay sebentar, angkatan 26. Oke, Bu. Ya. Angkatan 26. Ngomongin tugas. Iya, Bu. Ya. Tetap di classroom ya, angkatan 26. Kita tunggu sebentar karena tadi memang ini daripada materinya tidak. Bagaimana, Pak? Benar kan, Pak? Betul. Kita jangan saling menyalahkan. Mudah-mudahan itu semua udah diberikan jalan. Memang begini perjalanan kita hari ini. Nah, silakan untuk angkatan 26.
Tetap stay. Tetap stay. Kemudian apa yang perlu disampaikan, apa yang Angkatan 25 bisa live ya. Angkatan boleh, Bu. 25 silakan. Silakan. Surat lamaran TPNS berbaterai gitu ya. Kan angkatan 26 sekiranya ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Bapak narasumber. Silakan. Oke, silakan, Bu. Mohon izin, Bu. Mohon izin. Izin bertanya. Oh iya, Netan biasa. Mohon izin, Bu. Lanjut. Iya, bisa iya. Untuk dari Bapak dari siapa nih? Mohon izin, saya Yudian Andriadi, Pak. Dari angkatan 26 kelompok Yudian Andriadi. Iya, siap, Pak. Oh, siapa Mbak Faria ini? Lanjut, kan? Oh iya. Gini Pak, pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai bawahan jika menemukan atasan yang mengajak kita dalam hal berpolitik, Pak? Satu sisi kita sebagai bawahan harus menghormati dan menghargai atasan kita, dan satu sisi kita harus mempertahankan nilai-nilai ASN. Terima kasih Pak, mohon chat-chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab pertanyaannya dari Bapak Yudian. Bagaimana sikap kita sebagai bawahan yang apabila kita menemukan seorang pimpinan yang mengajak kita berpolitik, sementara di instansi kita tidak diizinkan untuk berpolitik, gitu Pak ya? Ya, siap. Saya ambil gambaran di militer Pak ya. Ya, supaya nanti Bapak bisa menerjemahkan di dalam kehidupannya tempat Bapak bekerja. Bahwa di dunia militer ya satu komando. Jika pimpinan kita mengatakan tidak ada yang terlibat dalam sebuah politik praktis, undang-undangnya ada, surat perintahnya ada, maka kita itu ibaratnya seperti es, Pak. Beku tidak bisa berbuat apa. Artinya kita taat kepada pimpinan itu apabila kita diperintahkan untuk tidak ikut berpolitik. Terus bagaimana dengan pimpinan kita yang mengajak berpolitik? Itu kita mampu. Nah, sekarang yang salah siapa, Pak? Para pimpinannya apa kita? Sebaiknya kebijakan yang salah kita boleh untuk menolak. Lagi-lagi, kebijakan yang salah kita bisa menolak. Daripada Bapak dipecat sebagai anggota, misalkan, maaf, saya contoh ke militer ya. Daripada misalkan saya diajak untuk berpolitik, kemudian saya nantinya ketahuan dan saya dipecat, yang rugi siapa? Yang saya lakukan adalah lebih baik saya membantah perintah pimpinan atau atasan tersebut. Kenapa? Kalau tidak ketahuan, tidak ada masalah. Kalau yang ketahuan, resiko. Kita sendiri tidak punya kerjaan, istri dan anak-anak kita nggak punya tempat mencari tambahan makan, kemudian hutang nggak yang bayar, kan gitu Bapak. Jadi kalau sikap saya adalah menolak perintah itu, sekalipun itu pahit buat kita, dengan dalih mungkin kita dapat tindakan dan sebagainya. Lebih baiknya kita tolak. Ada sifat ketegasan yang harus kita pedomani. Apabila kita diajak salah, maling misalkan Pak ya. Apabila kita diajak maling sapi, misalkan kayak di Bima, Dompu, itu kan sapinya nggak kelihatan kiri kanan tuh. Apakah kita iakan untuk ikut maling? Sementara pekerjaan maling itu kita tahu dapat laknat di dunia, juga dapat laknatnya di akhirat. Di dunia mungkin nggak dapat, tapi di akhirat pasti dapat. Jadi kitalah yang berpikir bijaksana dalam hal seperti ini. Terima kasih, mungkin gitu Pak jawaban dari saya. Siap, terima kasih banyak Pak pencerahan. Mungkin ada yang lain? Sudah mulai tarhim atau sudah ada? Mbak Faria sepertinya mengangkat tangan Pak. Siapa? Mbak Faria. Ya, Mbak Faria, silakan. Izin bertanya Pak. Okay. Jika kita melaporkan suatu masalah kepada atasan kita, tapi respon dari beliau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bagaimana sikap kita Pak yang seharusnya? Apakah kita marah atau bagaimana Pak tanggapannya Pak? Ini mudah-mudahan tidak mencoba Bu ya. Pak Faria, bagaimana pada saat kita membuat laporan ke pimpinan?
kemudian ke atasan, kemudian tidak ditanggapi oleh pimpinan, tidak respon baik. Saya rasa seorang pimpinan itu orang yang terpilih, bukan hanya dipilih oleh sesama kita manusia dan juga pilihan dari Allah. Apabila kita membuat sebuah laporan kepada pimpinan, ada mungkin kita buat laporan sifatnya mengada-ada, tapi kita anggap benar demi mencari nama baik ke pimpinan. Mohon maaf ini ya, tolong digarisbawahi. Kadang-kadang kita memang ada mencari muka laporan ke pimpinan dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan sebuah support yang lebih baik, tempat yang lebih baik. Nah, maka kita membuat laporan yang mengada-ada. Kalau hal itu yang terjadi, enggak salah pimpinan untuk tidak merespon. Tetapi kalau seandainya ada laporan yang salah, kita laporkan, maka pimpinan itu tidak menerima, tidak merespon. Ada dua pertanyaan di sana. Kita laporkan hal yang salah itu, pimpinan tidak mau ikut, jangan-jangan pimpinan juga terlibat dalam hal itu sehingga tidak direspon. Tetapi sifatnya mungkin rahasia. Tapi kalau sifatnya untuk melaporkan orang lain yang kita laporkan ternyata benar kejadiannya dengan adanya barang bukti yang nyata, maka hendaknya kita bersabar, pelan-pelan kita laporkan. Ada titik temunya nanti bahwa pimpinan juga itu memiliki hati nurani. Tapi jangan pula kita purus ada sekali kita membuatkan laporan, enggak mau dia, enggak respon. Siapa tahu pada saat itu pekerjaannya pimpinan kita banyak, pemikirannya juga banyak, sehingga ya udah enggak usah diherokan itu, enggak perlu, nah dan sebagainya. Tapi nanti ada saatnya kita bisa melaporkan kembali. Kembali benar. Kami sudah 2 kali menemukan. Kemudian ada laporan yang tidak dilaksanakan. Mohon tindak lanjuti. Ada kata-kata yang harus kita membuat orang itu tersentuh. Makanya kalau di tentara, Bu, ya mohon maaf, ada kata-kata izin. Izin itu sebuah ucapan penghormatan kepada atasan. Sama dengan siap. Kalau kita sudah mengatakan siap, berarti apa yang akan disampaikan atau apa yang kita sampaikan itu sudah siap untuk memberikan sesuatu yang benar. Nah, gitu. Makanya kalau kata-kata izin, mohon maaf itu kata-kata yang betul-betul untuk penghormatan. Nah, mungkin bisa lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah azan asar di sini. Pak, terima kasih Pak. Oke. Kami batasi satu pertanyaan lagi, Bu ya. Mohon maaf, ke sana sudah azan. Enggak ada yang jadi imam. Oke, Pak, silakan Pak. Ada lagi pertanyaan satu? Izin bertanya, Pak. Oke. Lagi Zoom. Ya. Nama saya Nurmarini dari Angkatan 26 Pak. Oke. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap teman sejawat kita yang malas bekerja? Dalam hal ini teman kita itu masih sukarela. Nah, kalau ditegur jawabannya saya kan masih sukarela gitu. Terus kalau nggak ditegur juga serba salah gitu. Bagaimana sikap kita untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih Pak. Ya, sikap kita tatkala kita menemukan teman karib kita, mungkin bisa juga saudara kita, tetapi dia bekerjanya sukarela. Namanya sukarela, tapi jangan sesuka-sukanya atau kerelaannya dia tanpa dia mau memperhatikan bagaimana tetangga, saudara, teman yang lain untuk yang diperbantukan. Jadi jangan sampai sesuka-sukanya. Hendaknya kita jika kita ada kemampuan, ada keberanian, kemudian ada celah kita menyampaikan, mohon maaf Bu, Recording in progress. bahwa ibu bekerja ini kayaknya salah. Atau ibu bekerjanya ini kok kerjanya main HP melulu dari tadi. Bisa nggak kita sama-sama merubah? Ayo kita gunakan untuk bekerja. Kerja ini kan untuk ibadah, Bu, bukan untuk bermain HP. Nah, gitu. Kemudian
Apalagi kelanjutan tadi, Bu? Bagaimana sikap kita? Kalau ditegur kan jawabannya saya ini sukarela, suka-suka saya gitu. Nah. Kayak gitu. Emangnya Ibu bekerja di sini oleh Allah sukarela juga? Jadi bukan gini. Kalau bisa kita arahkan orang itu paling gampang Ibu itu ya untuk bekerja itu arah agama. Sebuah bahasa agama yang kita keluarkan tentunya ada embel-embel Al-Qur'annya, Al-Hadisnya. Nah, kalau ada orang yang berani membantah itu, nah, satu tanda bahwa orang itu kurang imannya. Atau mungkin dia belum dapatkan hidayah menjadi orang yang baik. Kalau dia seandainya sudah mendapatkan hidayah yang baik dari Allah, kemudian dia mau berbuat macam-macam, tentunya tidak akan bisa terjadi. Contohnya sekarang, Bu. Misalkan Ibu setiap harinya menggunakan doa, bekerja dengan berdoa, kemudian selalu membaca Al-Quran dan sebagainya. Tahu-tahu contoh nih Bu ya. Tahu-tahu ibu-ibu pergi ke tempat berduaan sama pacar. Bisa nggak kalau seandainya pergi berselingkuh sama orang lain? Kita tahu, marilah kita awali perselingkuhan ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Bisa nggak Bu? Kan nggak mungkin. Ila hadun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah gitu. Nggak ada orang akan berbuat jelek kalau diawali dengan kebaikan. Maka kebaikan dululah yang kita tanamkan, baru lepas dari itu kejelekannya wallahu alam kita nggak tahu. Nyambung Bu ya. Mohon maaf. Sambil guyon-guyon tapi arahnya insya Allah tidak kita keluar Bu ya. Atau begini Bu, mohon dicatat nomor HP saya. Insya Allah mungkin bulan 9, bulan 10 nanti saya akan ke Dombu, ke Bima untuk melaksanakan pembinaan mental kepada teman-teman yang di Kodim. Bisa kita komunikasi lewat HP. Kebetulan di HP saya itu banyak komunikasi ibu-ibu dan bapak tentang bagaimana kehidupan rumah tangga, bagaimana anak. Nah, kebetulan kalau masalah untuk anak-anak, setiap hari saya mendidik anak-anak di rumah. Kebetulan kami mendirikan sebuah lembaga tempat pendidikan anak-anak sekolah. Apa anak-anak mengaji? Bisa dicatat 082 147 772 534. Mungkin Ibu itu karena ini sudah sholat asar, waktunya masuk sholat asar, kita batasi semua kegiatan dengan panggilan Allah. Siap Pak, memang waktunya lumayan Pak, sudah ada mencukupi waktu yang tadi kurang. Mohon izin Pak, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan juga Pak, mohon maaf, terima kasih untuk angkatan 26. Semangat ya, sekalipun mungkin tadi ada keterlambatan, mohon dimaafkan. Izin untuk angkatan 26 juga, semoga tetap sehat Pak. Amin. Pak narasumber tetap sehat dan semua dalam lindungan Allah semua ya, untuk angkatan 26 sehat selalu, semangat dan bisa menjalankan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya dan hasil yang sebaik-baiknya. Amin. Terima kasih Bu atas doanya. Lagi sekali mohon maaf, kami hanya manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Kata-kata saya mungkin ada yang dapat menyinggung atau salah dalam menyampaikan tadi. Saya sebagai narasumber pada saat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah, lindungan selalu, sehingga kita dapat bekerja dengan baik, profesional, dan insyaallah mungkin kita selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dari kami Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Ya, izin Pak Pengamat Dompu, Pak Kurniawan, bagaimana Pak? Kita tutup untuk materi hari ini Pak. Siap. Ya langsung ditutup sama Ibu aja lah. Saya lagi enggak. Tugas untuk kita. Iya, terima kasih Bapak. Untuk adik-adik, kita akan bertemu hari apa nih ya? Kamis. Hari Kamis, Bu. Hari Kamis minggu depan. Hari Lebaran ya. Selamat berlebaran kurban ya. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kita berlebaran hari Ada Selasa. daging kurbannya kirim kemari ya.
Tugasnya sudah tersedia di LMS ke Bu? Ya, ya nanti akan saya sampaikan ke panitia ya. Oh, iya. Pak izin, terima kasih Bapak-bapak pengamat juga mohon maaf nggih. Nggih, Bu. Itu adik-adik yang angkatan 26, terima kasih banyak. Tetap semangat, sehat dan selalu menjaga prokes dengan tetap selalu tetap bahagia ya, selalu bahagia. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya Bu. Ella izin Bu, mau bertanya Bu. Ya silahkan. Bu, ini untuk terkait tadi kan pematerinya itu kelompok 26 Bu, 25. Nanti kita berarti untuk evaluasinya yang kelompok 3 gitu Bu, atau gimana ya Bu? Mungkin nanti lewat grup ya. Ini kan angkatan 26 ada grup juga. Oke Bu, ada. Ya, mungkin nanti disampaikan oleh panitia lewat grup aja ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya siap, terima kasih sama-sama. Mohon maaf ya. Ya Bu. Silahkan bisa live. Dalam waktu sakit corona. Pak Zuhud, Pak Kurniawan. Ya. Siap Bu. Sampai ketemu hari Kamis nggih. Ya Bu. Ya Bu. Ya mohon maaf nggih. Iya ya Bu. Ya Bu. Selamat lebaran Bu. Selamat lebaran kurban Bu. Ya, sama-sama Pak. Sehat-sehat ya Pak. Ya Bu. Bagi-bagi daging kurbannya Bu. Ya, Nanti saya bagi daging kurbannya Bu. Virtual ya. Pak bagi-bagi dagingnya secara virtual ya. Iya Bu. Borongnya perajam Tinggal kopi nun ora patul Nah, telepon sebentar. Pak Bos. Kacau kali. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita live dulu ya. Pak Zuhud, sampai ketemu lagi Pak Zuhud. Siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke. Kalau siaran pagi hari ini beda cerita, beda pengajian.